Selamat pagi, perkenalkan nama saya Delila Nurmeta, NIM 2222411001, Prodi PGSD semester 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan peserta didik dengan teori belajar sosial menurut ahli Albert Bandura. Untuk memenuhi tugas perkembangan peserta didik, sebelumnya saya akan memaparkan biodata dari ahli Albert Bandura. Albert Bandura adalah biodata Albert Bandura. Tokoh ini dilahirkan pada tahun 1925 di Alberta, Kanada. Albert menempuh pendidikan perguruan tinggi di bidang psikologi klinis di Universitas Iowa dan mencapai gelar PhD. Setahun kemudian, pada tahun 1952, adalah teori belajar Albert Bandura. Yang pertama, teori belajar sosial. Yang kedua, belajar dari mengamati. Yang ketiga, fase-fase. 1. Perhatian. 2. Pengingatan. 3. Reproduksi. 4. Motivasi. Yang keempat, prinsip-prinsip yang mendasari teori belajar sosial. Yang pertama, faktor-faktor yang saling menentukan. 2. Kemampuan membuat atau memahami simbol, tanda, atau lambang. 3. Kemampuan berpikir ke depan. 4. Kemampuan untuk seolah-olah mengalami sendiri apa yang dialami orang lain. 5. Kemampuan mengatur diri sendiri. 6. Kemampuan untuk merefleksi. Yang kelima, konsep-konsep penting dalam kepribadian. 1. Sistem diri. 2. Efikasi diri. 3. Regulasi diri. Pengertian teori belajar sosial, konsep dan penerapnya. Teori belajar sosial adalah teori yang menekankan pentingnya mengamati, mencontoh, dan meniru perilaku, sikap, serta reaksi emosional orang lain. Teori yang diangkat oleh Albert Bandura ini terbagi dalam 3 konsep, di antaranya belajar lewat observasi, pentingnya kondisi mental dalam pembelajaran, hingga mempelajari sesuatu tak menjamin perubahan. Teori belajar sosial Albert Bandura ini menjadi jawaban atas celah dari teori-teori lainnya. Salah satu contoh teori belajar sosial adalah ketika seorang anak memperhatikan perilaku orang tuanya setiap hari, seperti pergi ke kantor, menjalani hobi, atau menolong orang lain yang membutuhkan. Sekian pembelajaran mata kuliahnya perkembangan peserta didik. Terima kasih.